Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kajian Jumat petang pada hari ini. Hari ini kita akan menyampaikan kajian oleh Ustadz Riza Abdul Hafizahullah Ta'ala, yang akan menyampaikan tema Aku Ingin Hidup Bahagia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk mulai kajiannya. Kepada Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, juga nikmat waktu luang, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama belajar bersama, mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah manusia yang mana hal ini semua kita rasakan, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apakah dia anak yang masih muda ataupun yang sudah lanjut usia, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik dia seorang pemimpin atau seorang rakyat biasa, apakah dia orang baik ataukah dia orang yang jahat, apakah dia seorang yang beriman ataupun tidak beriman, tentu semua dari kita pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Karena memang ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakunna, setiap kita tentu berharap, setiap kita tentu memiliki angan-angan agar kita bisa hidup bahagia di dunia ini. Setiap kita tentu berharap bahwa setiap kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Namun tentunya setiap dari kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai makna kebahagiaan hidup. Jadi setiap kita tentu memiliki makna yang berbeda-beda. Setiap orang memaknai kehidupannya itu berbeda-beda. Sebagian orang menganggap
bahwa letak kebahagiaan itu ada saat mereka mampu untuk mengunjungi berbagai tempat yang ada di dunia ini. Sebagian orang merasa bahwa kebahagiaan hidupnya tatkala mereka bisa melaksanakan perjalanan ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Sehingga terkadang sebagian besar hidupnya mereka manfaatkan untuk pergi dari satu negara ke negara yang lain. Ke satu tempat, ke tempat yang lain yang dia anggap tempat-tempat yang dia kunjungi itu mampu untuk memberikan kebahagiaan. Walaupun terkadang keberadaan anak istrinya di rumah itu tidak cukup menjadikan dia bahagia. Karena bagi dia kebahagiaan hidup akan dirasakan ketika harus keluar negeri, ketika harus berangkat ke tempat hiburan, berangkat ke tempat bertamasya, di sanalah mereka menganggap bahwa di sanalah ada kebahagiaan. Namun sebagian orang juga mungkin memandang bahwa kebahagiaan hidup itu ada pada harta yang melimpah atau memiliki anak yang banyak. Sehingga segala daya dan upaya akan mereka kerahkan untuk mendapatkan keduanya. Karena di benak mereka, di benak sebagian orang, bahwa letak kebahagiaan itu ada pada banyaknya harta yang mereka miliki. Sehingga waktu yang ada mereka habiskan betul-betul untuk mencari harta yang melimpah. Namun nyatanya setelah harta itu mereka miliki, ternyata kebahagiaan tak kunjung tiba. Karena memang ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kalau seandainya kebahagiaan hidup bisa dibeli oleh harta, maka yang hanya bisa mendapatkan kebahagiaan adalah hanya orang kaya. Namun pada kenyataan dan faktanya, tidak semua orang yang berlimpah harta mereka mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mungkin sebaliknya, ada orang yang dari sisi finansial, dari sisi harta, mereka sedikit, tapi bisa merasakan kebahagiaan hidup, bisa merasakan ketenangan. Waktunya tidur bisa tidur nyenyak, waktunya makan bisa makan enak. Ada sebagian yang Allah berikan nikmat harta yang begitu melimpah, ya. Namun untuk tidur saja mereka tidak mampu. Yang ada hanya gelisah dan gelisah. Yang dia pikirkan bagaimana uang ini saya simpan, bagaimana uang ini bertambah. Sehingga terkadang kebahagiaan itu tidak dia dapatkan pada sisi harta. Ya. Sehingga terkadang ada orang Allah berikan dari sisi harta yang melimpah. Namun ternyata Allah ambil kebahagiaan itu hanya dengan Allah ambil melalui satu penyakit. Misalkan, ada orang hartanya melimpah, tapi tiap hari tidak bisa lepas dari yang namanya obat. Sehingga nikmat harta tersebut tidak bisa pernah dia rasakan. Allah berikan satu nikmat, tapi Allah cabut nikmatnya. Ada sebagian orang juga menyangka bahwa letak kebahagiaan ada pada ketika mereka memiliki wajah yang cantik dan tampan. Mereka merasa bahwa kebahagiaan itu ada ketika mereka memiliki fisik ya yang atletis misalkan, ya, memiliki wajah yang tampan, wajah yang cantik, sehingga waktu mereka dihabiskan di dunia ini hanya untuk mempertampan dan mempercantik diri. Namun nyatanya ternyata ketampanan dan kecantikan itu sifatnya hanya sementara. Sudah masuk umur 50-60 tahun, mulailah berubah ketampanan dan kecantikan tersebut. Karena memang sudah menjadi sunnatullah. Seseorang tidak mungkin akan awet selalu dalam masa mudanya. Allah akan jadikan masa-masa di mana mungkin saat itu dia Allah berikan nikmat berupa ketampanan, Allah berikan nikmat berupa kecantikan. Tapi akan datang satu masa di mana ketampanan dan kecantikan itu akan hilang. Di mana kulit yang saat ini kita rasakan kulit yang bersih, kulit yang kencang, suatu saat akan menjadi kulit yang keriput. Rambut kita yang saat ini hitam, suatu saat akan menjadi putih. Dan Allah nyatakan langsung di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya kecantikan, ketampanan itu hanyalah sifatnya sementara, karena akan datang satu masa di mana kita akan berubah, di mana kulit kita akan kembali keriput. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah masa-masa lemah itu masa yang kuat. Ya, masa muda kita. Masa di mana kita sedang pada puncak-puncaknya ketampanan dan kecantikan. Kemudian Allah ingatkan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syai'an. Tapi Allah ingatkan bahwa akan datang satu masa setelah masa kekuatan tadi akan datang masa yang lemah, bahkan akan beruban rambut-rambut kita. Yakhluqu ma yasha, Allah lah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sesuai kehendaknya. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah ingatkan kita bahwasannya kebahagiaan dari sisi ketampanan, kebahagiaan dari sisi fisik itu akan binasa. Akan ada masanya. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang juga menganggap bahwa letak kebahagiaan itu ada pada jabatan yang tinggi. Sebagian orang menganggap bahwasannya saya akan bahagia ketika bintang 5 berjejer di atas pundak saya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya saya akan bahagia ketika saya menjadi pimpinan satu perusahaan, menjadi pimpinan satu yayasan, menjadi pimpinan satu lembaga, menjadi pimpinan organisasi, menjadi pimpinan parpol. Sehingga apa? Sebagian besar hidupnya dia habiskan untuk meraih apa yang dia sangkakan bahwasanya kebahagiaan itu ada pada jabatan. Namun ternyata ketika jabatan itu sudah mereka dapatkan, ternyata pada hakikatnya kebahagiaan itu tak kunjung juga mereka dapatkan. Karena memang ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bahwa kebahagiaan tidak selalu ada pada harta dan jabatan. Kalaulah kebahagiaan hidup ada pada harta dan pada harta dan jabatan, maka orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini adalah Fir'aun. Lau kanatis sa'adatu fil mal, lakana as'adun nasi Qarun. Kalau seandainya letak kebahagiaan hidup ada pada harta yang melimpah, maka sesungguhnya orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Qarun. Tapi nyatanya apa? Allah tenggelamkan dia beserta hartanya. Allah kisahkan dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang tidak bahagia hidupnya. Lau kanatis sa'adatu fil jahi wal manzila, lakana as'adun nasi Fir'aun. Kalaulah letak kebahagiaan itu ada pada jabatan yang tinggi, maka sesungguhnya orang yang paling merasakan bahagia di dunia ini adalah Fir'aun. Tapi nyatanya Allah akhir hayatnya dengan ditenggelamkan dan termasuk orang-orang yang disiksa di akhirat kelak. Apa kurangnya Qarun dan Fir'aun? Harta dia melimpah. Apa yang kurang pada Fir'aun? Jabatan yang tinggi. Tetapi ternyata letak kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan pada harta dan jabatan. Oleh karena itu, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ada sebagian orang juga menganggap bahwa letak kebahagiaan adalah ada pada saat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwa kebahagiaan hidup ada pada saat mereka menenggak minuman keras. Ada sebagian orang menganggap bahwa kebahagiaan itu akan mereka dapatkan tatkala mereka mampu mengkonsumsi narkoba dan narkotika. Sebagian orang menganggap bahwasannya kebahagiaan hidup ada ketika mereka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika mereka itu lakukan, betul hal itu bisa memberikan kebahagiaan, namun sifatnya hanya sementara. Setelahnya tersisa adalah kegelisahan, penyesalan, kehidupan yang tidak pernah tenang, kegundahan, ketidaktenangan dalam hidup mereka. Karena memang ma'asyiral muslimin, kebahagiaan tidak akan mungkin didapatkan oleh orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, bahwasannya kebahagiaan hidup tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika orang mengkonsumsi narkoba, dia merasakan kebahagiaan. Namun berapa lamanya? Mungkin hanya hitungan 1 hari paling lama, atau mungkin hitungan jam. Orang ketika menenggak minuman keras, hilang mungkin permasalahan saat itu, tapi hanya sekejap. Sisanya pasti penyesalan. Demi Allah, tidak mungkin orang bermaksiat hatinya tenang.
Tidak mungkin orang melanggar batasan Allah hatinya akan lapang. Demi Allah tidak mungkin orang bermaksiat hatinya dia akan merasakan ketenangan. Mustahil. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang penyair, tafnal ladzadzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqal itsmu wal 'ar. Kesenangan akan hilang dari orang yang mencarinya dari sesuatu yang diharamkan ataupun mencari sesuatu kebahagiaan dari dosa, yang tersisa adalah al-itsmu wal 'ar. Adalah dosa dan penyesalan serta kehinaan. Tubqa awaqiba su'in fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Yang tersisa adalah kehinaan, kesempitan, kegundahan, ketidakbahagiaan, kemudian la khaira fi ladzatin, tidak ada kebaikan sedikit pun min ba'diha an-nar, kalau pada akhirnya ujungnya adalah neraka. Artinya apa? Kalaulah kita dapat kebahagiaan dari maksiat yang kita lakukan, maka pasti sifatnya hanya sementara. Tidak ada satupun maksiat yang efek kebahagiaannya itu lama. Tidak ada. Mustahil. Karena memang kaidahnya kebahagiaan tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan langsung di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah Thaha ayat 124, Allah nyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya dia tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang hina, kehidupan yang penuh dengan kegundahan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti bukan hanya di dunia hidupnya sempit, hidupnya tidak bahagia, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita mendapatkan pelajaran yang begitu besar, bahwa kebahagiaan hidup tidak akan mungkin didapatkan dengan banyaknya harta yang kita miliki. Kebahagiaan hidup tidak bisa ditentukan oleh stampan atau serupawan apapun wajah kita. Tidak akan bisa ditentukan oleh sebanyak negara yang kita kunjungi, seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, dan sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan tidak akan menjadikan kita menjadi bahagia. Karena memang kebahagiaan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika orang-orang yang beranggapan bahwasannya kebahagiaan itu ada letaknya pada harta yang melimpah, pada jabatan yang tinggi, pada fisik yang rupawan, banyaknya negara yang mereka kunjungi. Tapi ketika mereka lakukan itu semua, tak kunjung juga datang kebahagiaan, yang ada akhirnya penyesalan. Yang ada pada akhirnya mereka merasa bahwasannya Allah itu tidak adil. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sudah 24 jam waktunya dihabiskan untuk mencari harta. Ternyata ketika harta itu sudah mereka dapatkan, ternyata tidak bisa memberikan efek juga kebahagiaan pada hidup mereka, akhirnya yang mereka rasakan adalah kesengsaraan. Maka perhatikan, kehidupan ini memberikan pelajaran kepada kita. Berapa banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri adalah mereka-mereka yang jabatannya tinggi. Mereka-mereka yang hartanya melimpah. Mereka-mereka yang mungkin tidak pernah, atau jarang sekali kehidupannya berada di negaranya. Selalu pindah-pindah dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain, pergi tamasya ke satu tempat, ke tempat hiburan, dan lain sebagainya. Namun ternyata itu tidak bisa memberikan mereka kebahagiaan. Yang pada akhirnya mereka jugalah yang banyak akhirnya bunuh diri. Berapa banyak kasus seseorang minum minuman keras atau mungkin terlibat untuk mengkonsumsi narkoba dan narkotika, dan tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang Allah berikan secara finansial begitu besar. Mereka-mereka yang jabatannya tinggi. Mereka-mereka yang secara fisik Masya Allah tidak ada kekurangan. Tapi kenapa menjadikan mereka akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Karena mereka merasa disitulah letak kebahagiaan, namun justru pada hakikatnya hal itulah yang menjatuhkan mereka kepada kebinasaan. Dan realita fakta menunjukkan kepada kita berapa banyak orang-orang yang akhirnya ditangkap dikarenakan korupsi.
Padahal Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa dari sisi harta. Tapi kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Dia merasa dapatkan sekian, oh ini belum dapat, belum bisa memberikan kebahagiaan. Dia cari, dia cari, dia cari. Akhirnya sesuatu yang dilarang oleh Allah mereka pun langgar. Karena memang ma'asyiral muslimin tidak mungkin kebahagiaan itu didapatkan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini ya, mari kita sama-sama belajar mencari jawaban di mana sebetulnya letak kebahagiaan. Karena sebagian orang ketika mereka sudah mencari harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, ya, fisik yang rupawan, ya, melakukan banyak maksiat. Ketika mereka tidak dapatkan kebahagiaan itu, mereka mengatakan, oh berarti memang tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan di dunia. Sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri lah, ya, atau dan yang lainnya, karena mereka merasa bahwa kebahagiaan hidup di dunia itu tidak ada. Padahal wallahi demi Allah, kebahagiaan hidup di dunia itu ada. Dan kebahagiaan hidup akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menempuh cara yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kebahagiaan itu ada dan benar adanya. Yang menjadi masalah, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak tahu hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya ada di mana. Dan dengan apa kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan cara apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya mengingatkan diri saya kembali dan kita semua bahwa bahwasannya kebahagiaan itu hidup itu ada. Ya. Kebahagiaan hidup di dunia itu ada. Namun bagi mereka yang mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ya, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain untuk mengetahui di mana letak kebahagiaan hidup dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, juga memerintahkan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan seluruh perkara di dalam dunia ini. Semua itu terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan jawaban di mana kebahagiaan itu kecuali pasti jawabannya ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dipisahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara petunjuk hidup ada di dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang kita mungkin sebagian besarnya sudah hafal. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab yang itu, yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah jelaskan juga di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kata Allah, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat, kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pasti kita akan mendapatkan jawabannya di sana. Karena memang Islam agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan, pasti. Semuanya sudah dijelaskan secara detail. Baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 123-124 ketika Allah menjelaskan bahwasannya petunjuk hidayah ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku,
Artinya ketika ada masalah dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika dia ingin bahagia yang dia cari di Al-Quran dan hadis Nabi. La yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Pasti akan bahagia hidupnya. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kuncinya mari kita cari apa pedoman yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi tentang letak kebahagiaan. Di mana kebahagiaan yang ada? Di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya? Maka kuncinya adalah kita cari di Al-Quran dan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak akan pernah tersesat ketika kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, telah aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dua perkara tersebut kalian tidak akan pernah tersesat dengan keduanya. Apa kata Allah? Kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengkaji di mana sebetulnya letak kebahagiaan. Sebab-sebab apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan hidup bagi kita. Dan amalan apa, ibadah apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak lepas daripada ketenangan jiwa. Kebahagiaan itu tidak lepas daripada ketentraman hati. Buat apa kita memiliki segalanya, tapi hati kita tidak pernah tenang? Buat apa kita memiliki segalanya, tapi masalah demi masalah datang kepada kita? Buat apa kita memiliki segalanya, tapi untuk tidur pun kita tidak bisa. Bahkan untuk sekedar istirahat pun kita tidak bisa. Dan ini banyak dirasakan oleh mereka yang salah dalam memahami makna kebahagiaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwasannya kebahagiaan itu adalah bagian daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang hanya bisa memberikan hidayah dan bisa memberikan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dan hidayah tersebut tidak bisa kita lakukan kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan. Tidak ada kebahagiaan dalam rangka menyelisih syariat Allah. Tidak ada kebahagiaan ketika kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan pernah kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan pasti sifatnya hanya sementara, yang ada kesedihan, kegundahan, dan kesengsaraan hidup. Maka kalau kita melihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada banyak sekali Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang letak kebahagiaan hidup seorang hamba. Di mana bisa kita dapatkan, dengan cara apa kita dapatkan. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, jika kita ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram, ingin hidup bahagia di dunia ini, maka syarat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan adalah iman dan amal soleh. Selama seorang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir-takdir Allah, kemudian dia lanjutkan dengan melaksanakan amal-amal soleh, pasti hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Mari kita perhatikan. Allah yang menjelaskan langsung. Allah yang memberikan resep dan kunci kebahagiaan hidup kita. Apa kata Allah? Man 'amila shalihan. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh. Dan amal soleh ada banyak bentuknya. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka itu adalah amal soleh. Ya, segala sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita, maka itu adalah amal soleh. Man amila solihan, barang siapa yang mengamalkan amal soleh. Min dzakarin aw untha. Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Lihat, Allah nyatakan, apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia miskin atau kaya? Apakah dia pemimpin atau rakyat biasa? Selama dia itu laki-laki dan perempuan dan dia beramal soleh, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada takdir baik dan buruk, dan beriman dengan rukun iman yang 6, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menganugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, ketenangan hidup dan lain sebagainya. Lihat Allah di sini ya menjelaskan di dalam ayat ini dengan banyak penekanan. Fala nuhyiyannahu. Di sini ya digunakan nunut taukid, penegasan pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kehidupan yang bahagia. Dan ini kita rasakan, demi Allah kita rasakan. Kalau kita mau jujur, ma'asyiral muslimin, bukankah ketika kita beribadah, apakah kita sholat, apakah kita membaca Al-Quran, apakah kita umroh, apakah kita haji, maka di saat-saat itulah kita mendapatkan ketenangan. Demi Allah kita rasakan saat ini. Coba, sebanyak apapun masalah yang kita dapatkan. Mungkin Anda di rumah tidak bisa tidur, tapi datang ke masjid, insya Allah bisa tidur. Hati tenang. Seberat apapun masalah yang datang kepada kita, sebanyak apapun hutang yang kita tanggung, sebanyak apapun masalah yang datang kepada rumah tangga kita, kalau kita datang ke masjid, kita sholat 2 rakaat, tenang. Hilang semua. Ya, gundah gulana yang ada. Dan ini pasti semua kita rasakan. Karena tidak mungkin ada orang ya bermaksiat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sambil baca Al-Quran kemudian sambil minum khamr. Ya. Ada orang sambil sholat, ya, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapapun yang melaksanakan amal soleh, apakah itu membaca Al-Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana dia akan mendapatkan ketenangan. Pasti. Tidak mungkin. Ya. Dan kita rasakan semua. Ya, saat kita gundah gulana, coba baca Al-Quran. Tenang hati kita. Ya, karena memang letak kebahagiaan ada pada amal soleh. Maka kuncinya kalau saat kita ada masalah, saat mungkin kita mendapatkan musibah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ada satu masalah, ya Nabi manusia biasa yang tidak lepas daripada masalah. Ada masalah, ada sesuatu yang mungkin membuat ya hati Nabi bersedih dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi untuk melaksanakan sholat. Bahkan apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, jadikan hati kami ini tenang, hati kami nyaman dengan sholat. Ya, karena memang pada sholat dan ibadah-ibadah yang lain akan menimbulkan ketenangan. Maka kuncinya, kalau kita sedang ada masalah, dan setiap kita tidak lepas dari masalah. Ketika kita dapat cobaan, setiap kita tidak lepas daripada cobaan. Ya, maka kalau itu terjadi pada kita, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Maka kalau kita lampiaskan masalah yang ada pada kita, ketika kita lampiaskan musibah yang datang kepada kita, kemudian kita lampiaskan dengan memperbanyak amal soleh, maka pasti akan bahagia. Terkadang Allah berikan kita berupa musibah, berupa cobaan, berupa teguran. Itu bukan berarti Allah tidak ridho, tidak cinta kepada kita, tapi Allah ingin kita kembali kepada Allah. Allah ingin di sini, kata Allah, letak kebahagiaan. Allah uji kita terlebih dahulu agar kita tahu ternyata nikmatnya ketenangan ada pada ibadah. Jadi sekali lagi ketika ujian datang kepada kita, cobaan datang kepada kita, bukan berarti Allah benci kepada kita. Bahkan kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai satu kaum, pasti Allah uji mereka. Allah uji bukan berarti Allah benci, tapi Allah ingin ayo kembali kepada Allah. Ya, saat ini Allah ingin uji kalian supaya kalian bisa merasakan bagaimana nikmatnya kalian dalam beribadah. Karena terkadang kita tidak merasakan nikmat ibadah ketika kita dalam keadaan senang. Ketika kita dalam keadaan memiliki segalanya. Terkadang kita lupa dengan nikmatnya ibadah. Tapi nikmatnya ibadah akan kita rasakan ketika kita banyak masalah, kita banyak ujian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kunci kebahagiaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ada pada amal soleh dan beriman dengan rukun iman yang 6 dengan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kunci yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya jelaskan kepada kita, jika kita ingin bahagia, maka kunci yang kedua adalah realisasikan tauhid di dalam kehidupan kita. Siapapun di antara kita yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, pasti hidupnya akan bahagia. Pasti hidupnya akan tenang, pasti hidupnya akan nyaman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 82 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu. Lagi-lagi Allah menyandingkan kalimat iman menjadi kunci kebahagiaan. Alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka yang beriman dan mereka yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Selama kita mentauhidkan Allah, selama kita mengesahkan Allah, dan kita tidak campuri tauhid kita, kemurnian akidah kita dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka kata Allah, bagi mereka adalah keamanan. Bagi mereka adalah kebahagiaan, bagi mereka adalah kelapangan hidup. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan saya sampaikan tadi bahwasanya kebahagiaan merupakan bagian daripada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ya, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita ingin bahagia, realisasikan tauhid dalam hidup kita. Dan tauhid di sini tentu cakupannya sangat banyak. Ya, bukankah orang yang mentauhidkan Allah, dia merasa bahwasannya tidak ada yang memberikan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan cobaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari solusinya dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mentauhidkan Allah faham bahwasannya dia beriman dengan takdir Allah yang baik dan benar. Tidak ada satu rezeki, karunia melainkan itu merupakan takdir dari Allah. Ketika dia diuji dengan musibah, dia sabar, dia tenang hatinya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ujian dan cobaan yang menimpa dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya pasti bahagia. Ya. Dia paham satu duri yang menusuk anggota badannya itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah inginkan kebaikan. Sehingga dia ridha dengan ketentuan Allah. Dapat rezeki, dia paham bahwasanya rezeki dan karunia ini dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh perkaranya adalah kebaikan. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Apabila dapatkan rezeki, dia bersyukur. Selama kita sabar dan syukur dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan, maka pasti hidup kita akan bahagia. Seberapapun rezeki yang kita terima, kita syukuri. Ya. Karena ma'asyiral muslimin, tauhid inilah yang akan menghasilkan keridhaan kita dengan segala ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau orang betul-betul meyakini, beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk, pasti hidupnya akan bahagia. Ketika dia lihat saudaranya punya rumah besar, punya mobil baru, dia sadar itu adalah memang bagian yang Allah berikan kepadanya. Yang Allah tidak berikan kepada kita karena Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Mungkin saudara kita diberikan finansial yang cukup melimpah, harta yang melimpah, rumah yang mewah. Kita tidak diberikan. Allah tahu kalau seandainya uang itu, harta itu diberikan kepada kita, mungkin Allah tahu kita khawatir dengan apa yang kita miliki melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu dengan keadaan kita. Maka kalau seorang sudah mentauhidkan Allah, beriman dengan rukun iman yang 6, dan dia memaknai betul-betul rukun iman yang 6 ini, dia sadar apa yang dia terima itu dari Allah, apa yang diambil itu pun milik Allah, maka hidupnya akan bahagia. Ya. Karena kunci bahagia juga ma'asyiral muslimin adalah jangan pernah kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Maka selama kita masih membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, maka selama itu juga kita tidak akan pernah bahagia. Kalau kita masih sering bandingkan, kenapa fulan bisa punya ini, saya enggak? Kenapa fulan mobilnya baru, saya enggak? Kenapa fulan motornya bisa baru, saya enggak? Kalau selama ini kita banding-bandingkan, kita enggak akan pernah bahagia. Padahal setiap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Bukan berarti ketika kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain, berarti kita hina, berarti kita akan bahagia. Kenapa? Saya sampaikan di awal tadi bahwa harta bukan kunci kebahagiaan. Bisa jadi Allah berikan dia segalanya di dunia ini, tapi itu merupakan istidraj. Ya, Allah biarkan dia dengan segala kekayaannya, dengan segala kemewahannya, hingga pada satu titik dilalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga ketika Allah tidak berikan sesuatu dari sisi materi kepada kita, berarti Allah membenci kita. Tapi justru Allah mungkin ingin dengan apa yang kita miliki kita bersyukur. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, siapapun yang
realisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Dia mentauhidkan Allah, dia yakin segala sesuatu ada pada tangan Allah. Ketika dia meminta-minta kepada Allah, kita berlindung, dia berlindung kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kalian meminta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta perlindungan, minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi pemberian dan tidak ada bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Kalau kita realisasikan, bahagia hidup kita. Ya, kita yakin bahwasannya apa yang terjadi di dunia ini semua merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan atau keburukan. Tenang hidup kita. Ya. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, siapapun yang senantiasa merealisasikan tauhid pasti hidupnya akan bahagia. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum, bahwasanya letak kebahagiaan itu ada saat kita menuntut ilmu. Ya. Selama kita belajar agama, selama kita menyempatkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian, maka disitulah kita akan mendapatkan letak kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan lebih paham siapa pencipta kita. Dengan kita menuntut ilmu agama, kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ketika yang haram kita tinggalkan, akan menimbulkan ketenangan. Ketika yang halal kita kerjakan, pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Maka orang yang jauh dari majelis ilmu, orang yang jauh dari masjid, maka hidupnya bisa dipastikan mereka tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena letak kebahagiaan ada di majelis ilmu. Ada saat kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada saat kita mendengar kajian-kajian ilmu. Dengan kita belajar, kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti kalau orang berilmu, pasti dia akan semakin takut kepada Allah. Kalau sudah takut, dia jauhi maksiat. Kalau sudah dia jauhi maksiat, pasti tenang. Ya, makanya apa kata para ulama? Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang masih belum takut kepada Allah, maka mungkin ibadahnya masih dipertanyakan. Mungkin masih ada ibadah-ibadah yang belum sesuai dengan petunjuk Nabi. Masih banyak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Ya, maka menuntut ilmu, sering-sering duduk di majelis ilmu, sering-sering dengar kajian, sering-sering datang ke masjid, itu adalah sebab kebahagiaan. Dan Nabi SAW menyatakan langsung, apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Ya, yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an merupakan amal soleh. Wa yatadarasuna fima bainahum, mereka saling belajar, saling mengkaji. Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada di hadis Nabi. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ya. Dan ini yang kita butuhkan, bukannya kebahagiaan itu tidak lepas dari ketenangan hidup. Maka kalau kita ingin lebih tenang hidup kita, sering-sering dengarkan kajian. Sering-sering datang ke masjid, sering-sering hadir di kajian ilmu. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia pasti akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti Allah jaga kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah berikan rahmatnya kepada kita, ya, maka kita pasti hidupnya akan bahagia. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan membentangkan sayapnya menjaga kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita. Maka kuncinya adalah kalau kita sedang banyak masalah, kita sedang diuji oleh Allah, maka yang kita datangi bukan tempat tongkrongan. Yang kita datangi adalah majelis ilmu. Ya. Kalau kita ada masalah, maka yang harus kita lakukan adalah datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Maka yakin hidup kita akan tenang. Ya. Jadi ketika kita ada masalah, ada problematika hidup, yang kita datangi bukan tongkrongan-tongkrongan, bukan tempat-tempat di mana teman-teman kita berkumpul. Karena terkadang mereka belum tentu bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, kalaulah kita tidak mendapatkan solusi langsung ya dari orang yang menyampaikan ilmu tersebut, setidaknya Allah memberikan ketenangan di hati kita dengan duduknya kita di majelis ilmu. Maka kalau kita sedang diuji, kita sedang gundah gulana, kita sedang tidak tenang, maka tempat yang pertama kali harus kita datangi adalah majelis ilmu. Kita datangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya secara singkat ya di antara juga ya hal yang bisa kita lakukan atau pedoman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang letak kebahagiaan, bahwasanya kebahagiaan itu ada pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita tentu sudah memahami betul apa makna takwa.
bahwa takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Selama kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti Allah akan berikan jalan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Demi Allah, setiap solusi apapun, setiap masalah apapun, kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan ini janji Allah. Bukankah kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya takwa menjadi salah satu solusi ketika kita mendapatkan problematika itu. Ketika kita diuji, ketika hati kita mulai gundah gulana, ketika hati kita mulai tidak tenang, maka obatnya, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi takwa tidak lepas dari amal soleh. Ya, takwa tidak lepas dari amal soleh. Kenapa? Karena di antara definisi takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena memang kebahagiaan tidak ada pada maksiat, yang ada pada amal soleh. Ya, maka saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit menyampaikan satu kisah nyata. Ya, secara singkat. Satu kisah nyata yang saya dengar langsung ya di salah satu masjid di kota Madinah, ya. Di mana saat itu syekhnya, imam masjidnya sedang berkhutbah dan dia menceritakan tentang betapa betulnya, betapa benarnya bahwasanya problematika atau masalah hidup bisa diselesaikan dengan melaksanakan amal soleh. Ya, dikisahkan saat itu di dalam khutbah Jumatnya, ya. Dan seingat saya hampir satu masjid itu menangis mendengar kisah ini. Satu kisah secara singkat, kisah ini terjadi di Mesir. Di mana ada seorang laki-laki, di mana ada seorang syekh, ya. Dia tinggal di satu kota, di kota Mesir, ya, yang memang dia memiliki jadwal untuk mengisi kajian atau menjadi imam di salah satu masjid ya dari kota yang berbeda. Ya, sehingga antara satu kota dengan kota lain, ya dia harus menggunakan pesawat domestik. Ya. Jadi si syekh ini, imam masjid ini, ya, dia mungkin dalam sebulan satu kali atau dua kali punya jadwal kajian dan juga menjadi imam di salah satu masjid, ya, di kota yang berbeda. Antara satu kota dari tempat tinggal dia ke masjid yang ada di kota tersebut harus menggunakan pesawat domestik. Hingga pada akhirnya si syekh ini membeli tiket, ya. Ketika akan penerbangan, qadarallahu ma syafa'al, pesawatnya delay. Ya, yang seharusnya ya dia berangkat mungkin ya misalkan di sore hari datang di waktu maghrib, tapi didelay hingga ya dia harus berangkat di malam hari, ya mungkin ba'da isya, ya sehingga kalau diperkirakan dia sampai ke kota tujuan itu ya sepertiga malam, di waktu sepertiga malam, hingga pada akhirnya terbanglah dia menggunakan pesawat tersebut sampai di kota tujuan itu di waktu di sepertiga malam. Ketika dia masuk masjid, dia dapatkan seorang laki-laki sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Kemudian diperhatikan oleh syekh tersebut. Ya. Dia berdoa dengan sangat khusyuknya. Kemudian dia berdoa, dia menangis, berdoa, menangis, dia melakukan salat malam. Ya. Hingga menjelang salat subuh, ya, si syekh itu mendatangi laki-laki tersebut. Dia mengatakan, ya, sesungguhnya ya saya tadi datang ke masjid ini melihat Anda ya sedang menangis dalam keadaan yang betul-betul menangis, sepertinya Anda sedang ada masalah. Tolong ceritakan kepada aku masalah apa. Kemudian singkat cerita disampaikan bahwasannya wahai syekh, sesungguhnya ya istri saya sedang sakit keras dan harus dilakukan tindakan operasi ya yang kurang lebih harus ada 1.000 atau 15.400 junai. Ya. Apa namanya? Jumlah total uang yang sangat besar dan saya tidak memiliki uang tersebut. Kemudian tidak ada yang saya lakukan kecuali saya meminta kepada Allah karena saya yakin Allah yang akan memberikan saya jalan keluar. Karena Allah yang pasti akan menolong saya. Kemudian kata syekh tersebut, ya semoga Allah mudahkan urusan Anda, terus terang saya tidak bisa bantu Anda karena jumlah uang itu sangat besar. Hingga datanglah sholat subuh. Ya, sholat subuh berjamaah. Ketika sholat subuh, ya, jadi masjid tersebut ya ada yang tinggal di situ. Jadi pemilik masjid itu tinggal di lantai atas masjid tersebut. Kemudian dia turun, ya. Selesai sholat, kemudian ya dia bilang ke syekhnya tersebut, ke imam tersebut, wahai syekh,
sesungguhnya saya ini karena si pemilik masjid orang kaya, saya ini ingin mengeluarkan zakat mal saya, ya. Dan saya bingung harus kepada siapa zakat mal saya ini saya berikan. Dia berikan ini ada uang setotal 15.400 junai. Allah. Dengan total yang sama, ternyata Allah bantu, Allah berikan solusi laki-laki tersebut dengan pemilik masjid tersebut. Kemudian imam masjid tersebut mengatakan, sesungguhnya fulan ya tadi datang kepada saya, dia menangis, ya, dia berdoa tadi malam, dia sholat malam, minta kepada Allah istrinya akan dioperasi dengan jumlah 15.400 junai dengan total uang yang sama yang ingin dikeluarkan. Ya, akhirnya ya diserahkanlah uang tersebut. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin, Allah berikan ya kebahagiaan hidupnya, Allah berikan solusinya ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan sebenar-benarnya doa, maka Allah berikan solusi. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka sekali lagi ini mengingatkan kepada kita, ketika kita dapat masalah, ketika dapat problematika hidup, maka tempat kembali kita, tempat pemohon kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, siapapun yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka Allah pasti akan cerai-beraikan hidupnya. Bukankah Nabi mengatakan, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, harta, kekayaan, uang dan uang, jabatan dan jabatan, maka Allah pasti akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran berada di depan matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, padahal tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, dia bekerja ya karena Allah, dia menikah karena Allah, dia lakukan segala sesuatu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, jama'allahu lahu amrah, maka Allah akan kumpulkan perkaranya, Allah akan permudah segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, Allah tenangkan hatinya, Allah pasti berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dalam keadaan ya membelakangi. Artinya dia apa yang Allah sudah takdirkan dia dapat, dan ketenangan dan kebahagiaan hidup pun dia akan dapat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya siapapun di antara kita yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, ya sedikit saya tambahkan secara singkat bahwa di antara kunci kebahagiaan hidup seorang adalah memperbanyak dzikir, ya. Memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berzikirlah hati kita pasti akan tenang. Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Namun terlepas dari itu semua, yang ingin saya sampaikan, seringkali banyak keluhan problematika di rumah tangga itu dikarenakan memang kesehariannya rumahnya diisi bukan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kesehariannya rumahnya banyak didengarkan musik-musik. Banyak di rumahnya didengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, kalau rumah kita ingin mendapatkan kebahagiaan, semua komponen yang ada pada keluarga kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jauhi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Salah satunya dengan memperbanyak zikir. Dan zikir ini banyak bentuknya, yaitu dengan kita membiasakan untuk membaca Al-Qur'an di rumah kita. Menghidupkan rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan hidup pasti akan Allah berikan ke rumah-rumah kita, yaitu dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya secara singkat kembali karena sudah tinggal 4 menit lagi, ya di antara juga cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antara cara agar kita bahagia hidup kita, perbanyak syukur kepada Allah. Tadi saya sampaikan, terima segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, ridha dan qanaah dengan segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Maka selama kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bahagia. Kemudian ya yang berikutnya, ya di antaranya juga bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita cari ikhtiar, mencari nafkah, ya. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya 3. 1 berusaha, berdoa dan bertawakal. Kalau kita sudah berusaha, kita berdoa kepada Allah, maka yang terakhir adalah kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah, karena seluruh rezeki kita, seluruh kehidupan kita semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir,
Ya, sebetulnya masih ada lagi, namun yang terakhir, ya jika kita ingin hidup bahagia maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa kepada Allah. Karena sehebat apapun usaha yang kita lakukan, tentu kita meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, kita memperbanyak doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta petunjukmu, ketakwaan, wal afaf, rasa kesucian diri, tidak meminta-minta kepada orang lain, wal ghina, dan rasa cukup. Ya, kita meminta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta rasa iffah, menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Ya. Kemudian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, doa yang bisa kita baca di zikir pagi petang, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku, ya, hanya urusanku kepada diriku, ya. Ya, walaupun hanya tarfata ain, ya, walau hanya sekejap mata. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kebahagiaan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa-doa juga yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan juga doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Intinya kita memperbanyak doa kepada Allah agar kita dianugerahi kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk pengingat untuk saya. Ya, karena saya menyampaikan, maka sejatinya nasihat ini adalah pada untuk diri saya yang menyampaikan. Juga kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustadz atas sangat bermanfaat bagi kami semua. Mungkin barangkali ada beberapa satu atau dua pertanyaan dari jamaah. Mungkin Ustadz masih ada waktu. Silakan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Mas Nawawi. Mau bertanya terkait dengan fatwa, ya, Ustaz, langsung bertanya. Jadi, apa suaranya kurang jelas? Misalnya nih ada dalam surat yang jelas, ya. Kondisinya hujan. Apakah sudah jelas, Ustaz? Baik, ya. Gimana? Terkait dengan fatwa, Ustaz. Jadi misalnya Terputus, afwan, suaranya tidak terdengar sama sekali. Suaranya terputus, Mas Nawawi. Halo, Mas Nawawi. Mungkin sedang ada gangguan, Ustaz. Barangkali ada rekan lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Mau izin bertanya Ustaz, terkait dengan tadi ya, salah satu konsep kebahagiaan dalam kehidupan. Kadang kita selalu ya, bahkan selalu digoda oleh syaitan melalui urat nadi, bisikan-bisikan gitu ya. Nah, kadang
kita tidak sengaja gitu, kadang merasa ada bisikan, bahkan sering ya kalau melihat sesuatu kejadian yang mungkin itu kebahagiaan di saudara kita, di orang lain gitu. Kadang kita merasa hasad gitu, Ustaz. Merasa hasad gitu. Nah, kadang langsung kita tepis. Ini hanya bisikan setan, terus beristighfar. Nah, hal-hal seperti itu apakah sudah dicatat sebagai dosa ya Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan setan seperti itu yang notabene kadang was-was juga, Ustadz, berupa was-was ya. Kadang merasa kita didolimi, kadang merasa mungkin sesuatu yang akan menimpa kita, musibah gitu. Jadi rasa-rasa was-was, kekhawatiran yang berasal dari setan, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali yang ditanyakan ya. Di mana tadi disampaikan bahwa seringkali kita digoda oleh syaitan ya dengan bisikan-bisikan, atau kita merasa tidak sengaja ya bahwa ketika melihat ada sesuatu yang lebih pada saudara kita, kemudian timbul rasa hasad gitu ya, timbul ada rasa tidak suka ya, dan hal itu kadang sudah ditepis ya dengan istighfar dan lain sebagainya. Apakah itu dicatat sebagai dosa? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan dari syaitan, terutama masalah hasad tadi. Yang pertama ya, bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya ya amal kebaikan itu akan dicatat sebagai kebaikan ya. Jadi amal kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan ya ketika itu baru timbul daripada niat. Dari baru saja niat kita untuk melakukan kebaikan, maka sudah dicatat kebaikan. Namun berbeda dengan keburukan. Keburukan ya tidak langsung dicatat sebagai keburukan kecuali ketika kita lakukan. Dan ini merupakan bagian dari antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat. Ya, setiap kebaikan yang timbul dari diri kita, kita sudah niat untuk melakukannya, namun ternyata terhalang sesuatu, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Namun berbeda dengan dosa, ya, ketika baru muncul rasa itu, kemudian kita berusaha untuk menepisnya, kita melawannya, maka kita belum dihitung sebagai dosa kecuali kita lakukan, ya, niatan tersebut. Ya, jadi ini diantara hikmah dan nikmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan ketika kita sudah bermujahadah, ya, kita berusaha untuk menepis dengan beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah dan lain sebagainya, maka itu adalah tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Ya. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena setiap kita tidak lepas daripada dosa dan maksiat. Setiap kita tidak bisa lepas daripada ya godaan daripada syaitan. Ya. Setiap kita pasti akan diuji, setiap kita pasti akan dicoba, setiap kita pasti akan diganggu oleh syaitan. Maka tugas kita adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah ketika kita lakukan atau kita tergoda, ya, dan kita berusaha untuk menepisnya. Ya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan syaitan terutama dalam masalah hasad? Ini pertanyaan yang sangat baik. Ya. Tentu saya akan gabungkan dua ini. Yang pertama mungkin bagaimana cara menghilangkan bisikan dari syaitan ya, secara umum, lalu bagaimana cara mengobati ya ketika timbul rasa hasad tadi yang melihat ada kelebihan pada saudara kita. Yang pertama tentu untuk menepis ya menghilangkan was-was dan gangguan dari syaitan, ya tentu kita sudah diajarkan ya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak istighfar ketika kita melakukannya dan kita mengikuti ya bisikan tersebut. Kemudian kita diajarkan untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ya amal yang kita lakukan, ya. Kita meminta kepada Allah, berta'awudz, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa yang ya terdapat di dalam Al-Qur'an, hendaknya menjadi satu rutinitas yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu, kita berlindung kepada Allah dari ya godaan syaitan. Ya, godaan syaitan. Kemudian juga yang menjadikan seseorang akan terhalang dari bisikan-bisikan tersebut adalah hendaklah kita banyak berkumpul dengan orang-orang soleh.
Ya, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini penting. Dengan kita memperbanyak duduk dengan orang soleh, maka ketika kita datang was-was tersebut, kita sulit untuk melakukan merealisasikan ya bisikan tersebut. Kenapa? Karena ya ada orang-orang soleh yang mengingatkan kita. Di antaranya tadi sering-sering duduk di majelis ilmu, sering duduk-duduk dengan kumpul orang-orang soleh di masjid dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga di antara cara menghilangkan bisikan syaitan, ya, adalah dengan tentunya ya dengan menuntut ilmu. Ya, kalau kita menuntut ilmu, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, ketika bisikan itu datang, langsung kita lawan. Kenapa? Karena kita tahu itu haram. Ya, kita tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang terpenting adalah muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Ya, ketika kita ingin melakukan satu kemaksiatan, melakukan bisikan syaitan, maka yang terpenting adalah kita harus timbulkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini memang susah, karena ini tingkatan ya yang paling tertinggi dalam agama kita, yaitu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun kalian tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ya, maka hadirkan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, maka insya Allah kita bisa menjauhi ya bisikan. Adapun yang terkait dengan hasad, ini penting. Ya, saya sampaikan bahwa setiap kita itu pasti ada rasa takjub, ada rasa mengagumi dengan apa yang dimiliki orang-orang lain. Dan ini bukanlah hal yang tercela. Kalau hanya sekedar mengagumi, maka para ulama menjelaskan makna hasad itu adalah tamanni ya zawalun ni'mah, yaitu berharap nikmat yang ada pada saudara kita hilang. Itu namanya hasad. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Misal ada orang, saudara kita, adik kita, kakak kita atau tetangga kita baru beli mobil baru. Terkadang muncul rasa takjub. Kalau rasa takjub itu diiringi dengan wah, semoga nih mobilnya hilang. Nah, itu namanya hasad. Karena kita ingin nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang. Saudara kita baru bikin rumah ya di tingkat, semoga rubuh rumahnya. Nah, itu namanya hasad. Nah, itu namanya hasad. Dan ainul hasad ini sangat berbahaya sekali. Ya, namun saya tidak akan berpanjang lebar karena ini pembahasan yang cukup panjang sebetulnya tentang masalah hasad ini. Namun Nabi memberikan solusi kepada kita agar kita tidak hasad. Yang pertama adalah ketika rasa takjub, rasa kagum itu muncul, yang harus kita lakukan adalah mendoakan keberkahan. Mendoakan keberkahan. Maka jangan pelit-pelit lisan kita untuk mendoakan keberkahan pada saudara kita. Misal ketemu saudara kita baru mobil baru, Masya Allah, tabarakallah. Baru beli mobil baru, Pak, Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah berkah. Doakan. Dan kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan keberkahan apa yang diterima oleh saudara muslim saya. Dia baru beli mobil, ya, mudah-mudahan saya juga bisa beli. Yang terpenting adalah perbanyak mengucapkan Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu kisah secara singkat saja. Ya. Kenapa Nabi mengatakan doa seperti ini? Yaitu terjadi pada seorang sahabat, ya, Suhail ibn Hunayf atau Sahal ibn Hunayf. Di mana Sahal ibn Hunayf ini memiliki ya fisik yang sangat bagus. Ya, kulitnya putih, ganteng dan lain sebagainya. Pada satu hari dia ingin mandi di satu daerah namanya Kharrar. Ya, dia ingin mandi, dia buka bajunya, kemudian terlihat oleh seorang sahabat yang bernama Amir ibn Rabi'ah. Ya, dia melihat ya takjub dengan kulit putihnya Sahal ibn Hunayf. Sehingga dia bilang kalau bahasa kita, oh, indah sekali kulitnya dia seperti seorang wanita. Ternyata di situ ada ainul hasad. Kekaguman yang tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Sahal ibn Hunayf jatuh dan sakit. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, apakah kalian ingin membunuh saudara kalian? Ya, artinya siapa yang hasad kepada saudaranya? Maka ternyata Amir ibn Rabi' mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, berwudu Anda, kemudian air wudunya ditampung, kemudian air wudunya dipakai, ya, dimandikan kepada Sahal ibn Hunayf, kemudian Allah sembuhkan. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah engkau mendoakan keberkahan kepada saudaramu? Ya, karena kata Nabi SAW, apabila di antara kalian melihat saudara muslimnya mendapatkan sesuatu, maka doakanlah keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Jadi untuk menghilangkan rasa hasad dan was-was kita ini, perbanyak doa, ya, memberikan keberkahan. Kemudian yang kedua tadi, ya saya ingatkan, diingatkan oleh Nabi SAW supaya kita hilang rasa hasadnya ketika kita melihat ada nikmat yang ada pada saudara kita, atau kita ingin seperti ada yang pada saudara kita, maka Nabi memberikan solusi, sering-sering melihat orang yang di bawah kita dari sisi harta. Kata Nabi SAW, ungduru man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, jangan selalu melihat orang yang di atas kalian.
Kalau kita selalu banding-bandingkan harta kita dengan orang yang lebih dari kita, nggak akan pernah cukup. Ya, selalu pasti kita akan lebih. Ya, dia punya ini, dia punya itu. Kenapa saya nggak punya? Dia bisa naik jabatan yang saya enggak, dan lain sebagainya. Ya, maka Nabi memberikan solusi. Ya, lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau saat ini kita alhamdulillah dapat pekerjaan yang masya Allah bisa duduk di kantor, ada AC-nya, ya. Maka ketika kita melihat orang yang lebih dari kita, tapi hal itu dengan lihat orang-orang yang di bawah kita, oh ternyata masih ya saya lebih beruntung daripada tukang becak yang panas-panasan, ya harus menggoes sepedanya. Saya lebih bersyukur daripada tukang sampah yang mengambil sampah setiap hari. Kalau saya mungkin digaji sekian, mereka berapa dapat sehari? Maka itu akan memberikan rasa syukur kepada kita. Kata Nabi, fahuwa ajdar. Itu yang lebih pantas, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua solusi ini diberikan oleh Nabi. Yang pertama adalah doakan keberkahan, yang kedua jangan pernah banding-bandingkan dengan orang yang lebih dari kita, tapi lihat orang yang di bawah kita. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kebetulan Mas Nawawi sudah gabung lagi. Silakan Mas Nawawi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi sinyal Ustaz. Semoga ini tidak terkendala lagi. Terkait ya singkatnya gini Ustaz. Misalnya ada suatu permasalahan, kemudian dari MUI mengeluarkan suatu fatwa gitu. Nah, kemudian kita juga mendengar kajian dari ustadz yang lain kayak gitu itu bahwa yang notabene hasilnya itu atau yang disampaikan antara fatwa MUI dengan pendapat ustadz tersebut berkebalikan gitu Ustadz. Salah satu contohnya misalnya ada yang misalnya ada satu fatwa tadi misalnya terkait dengan bank atau terkait dengan zakat misalnya gitu Ustadz. Nah, ini pendapat kita mohon maaf, menurut Ustadz seperti apa? Kita harus mengikuti yang mana gitu Ustadz, karena ada yang menyatakan bahwa lebih baik kita mengikuti pendapat MUI karena itu sudah kumpulan orang-orang yang insya Allah sudah hebat lah bahasanya dalam ilmu agama kayak gitu itu, dan melihatnya dari berbagai aspek, tidak satu dua aspek saja. Mohon pendapatnya Ustadz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan ini terkait dengan permasalahan dalam mengambil fatwa atau mengambil ilmu, ya. Terlepas apakah fatwa itu dari MUI ataupun yang lainnya, ya ternyata berbeda ya dengan pendapat para asatidzah atau para ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ketika kita ingin mengambil satu pendapat, yang harus kita kedepankan adalah bahwa kita mencari pendapat yang sesuai dengan ya Al-Qur'an dan hadis. Itu yang pertama. Ya, sebisa mungkin ya niatkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan satu fatwa, maka kita lihat apakah pendapatnya itu berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, oh ternyata Ustadz semua juga pasti berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Kan sama-sama nih, Ustadz A juga pakai Al-Quran dan As-Sunnah, yang B juga pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana cara kita? Maka yang kedua adalah kita lihat dalam mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pendapat siapa mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Apakah pendapat pribadi? Apakah pendapat dengan hawa nafsunya sendiri? Apakah mereka kembalikan kepada pendapat generasi terbaik daripada umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, dan orang-orang yang memang berpegang teguh dengan mereka. Kalau seandainya kita dapatkan dua pendapat, ya, maka lihat, walaupun dua-duanya menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita lihat pemahaman siapa yang mereka gunakan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ya, maka sikap kita adalah mengambil pendapat yang memang mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Kenapa? Karena itu yang lebih selamat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukankah kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, ya, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, mengikuti pendapatku, dan pendapatnya para khulafa'ur rasyidin yang 4. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para sahabat tabi'in dan para tabi'ut tabi'in.
Ya, jadi itu dulu yang kita lakukan. Kita lihat dari pendapat-pendapatnya, apakah pendapat-pendapat yang bersumberkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau iya, kita lihat dulu apakah selama ini dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini atau tidak. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa kita hanya sekedar memahami dengan logika kita sendiri. Ya, tapi kita lihat apakah mereka menggunakan pemahaman para sahabat dan generasi terbaik umat ini. Kenapa? Karena mereka lah yang hidup dengan Nabi. Mereka yang paling tahu tentang ilmu. Mereka paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Mereka paling tahu tentang tafsir hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Kemudian yang kedua, ya, maka tugas kita, kalau kita orang awam, maka silahkan pilih pendapat yang menurut Anda merasa benar. Ya, ini juga penting. Jangan sampai kita membanding-bandingkan atau kita, mohon maaf, ya, sebagian penuntut ilmu itu hanya membanding-bandingkan, kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan gimana Ustadz? Maka dalam memilih pendapat silahkan cari menurut Anda pendapat yang menurut Anda itu yakin benarnya. Ya, menurut Anda ya fatwanya lembaga ini ya Anda yakin bahwasanya ini benar karena setelah Anda telaah, setelah Anda lihat ternyata kayaknya ini yang saya benar, silahkan ambil, tidak masalah. Ya, silakan Anda cari pendapat yang menurut Anda ya sesuai. Maka bagaimana caranya tadi? Caranya adalah lihat apakah pendapat-pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah pendapatnya dengan pemahaman para sahabat, ya. Kemudian juga lihat apa yang mereka gunakan, ya, dalam berfatwa. Apakah misalkan ya mereka menggunakan usul fiqh dengan keadaan yang ada dan lain sebagainya. Intinya berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah adalah hal yang biasa. Ya, adalah hal yang biasa. Sebagaimana perbedaan madhab di antara madhab yang 4. Ya, maka tugas kita adalah mencari ya mana yang menurut kita paling mendekati dengan kebenaran. Ya, dan itu dikembalikan kepada ya diri kita. Dan setiap kita tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pendapat yang kita pegang. Ya, dengan pendapat yang kita pegang. Intinya kalau dua-duanya yang memang sudah menggunakan ya pendalilan yang benar, ya, namun ternyata ada perbedaan pendapat di antara mereka, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa, tinggal kita bagaimana ya merasa mengambil bahwasanya itu pendapat yang bagi saya menurut saya benar. Kenapa saya merasa pendapat ini benar? Karena seperti ini. Ya, wallahu taala alam. Intinya ya tentu dalam mengambil fatwa ya kita lihat juga siapa orang-orangnya. Apakah orang-orangnya itu memiliki kredibilitas dalam keilmuan, ya, apakah dalam pengambilan dalilnya sudah benar, apakah orang-orang yang memberikan fatwa itu yang memang mereka yang memang ahli di bidang itu, ya silahkan kalau kita yakin ya mereka orang-orang yang kredibel, mereka orang-orang yang amanah, mereka orang-orang yang bisa dipercaya, sudah tidak apa, kita ambil pendapatnya. Ya, artinya kita lihat ya orang-orang yang memberikan fatwa itu yang memang mereka orang-orang yang berkompeten di bidang itu, ya silahkan ambil. Ya, ambil fatwanya. Tapi jangan sampai kita ya membanding-bandingkan atau menjadikan permusuhan di antara ya para asatidzah. Kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begitu. Gitu kan? Ya, yang akhirnya ya, ketika pendapat itu adalah masalah furu'iyah hal yang biasa. Ya, namun kembalikan kepada diri kita, menurut kita ini sudah benar, saya yakin ya dalil yang digunakan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya juga dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, kemudian saya yakin orang yang berikan fatwa ini juga kredibel, orang yang berikan fatwa itu berkompeten dalam bidangnya, ya bismillah, saya ambil fatwa ini ya karena kejahilan saya, karena saya orang awam saya mengikuti. Ya beda dengan misalkan kami ya para orang yang menuntut ilmu, tentu kami mengkaji lebih dalam lagi ketika mengambil fatwa. Ya, kita lebih kaji lagi tentang hadisnya sahih atau tidak dan sebagainya. Tentu ada level-levelnya gitu bagi orang awam, kemudian penuntut ilmu dan sebagainya. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi pertanyaan yang terakhir. Mungkin kita cukupkan saja kajian sore ini, Ustadz. Mohon ditutup, Ustadz. Silakan. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala alam. Kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.